Qin Xiao akan menjadi pengawal pribadi saya. Tidak mungkin. Qin Xiao adalah milikku. Milikku? Maksudnya dia adalah pengawal pribadiku. Untuk mengawal pribadi. Ya, dia benar. Lalu aku menarik kembali apa yang baru saja kukatakan. Tapi, aku di Beidou. Dia harus melindungiku saat dibutuhkan. Kondisinya jika tidak sama, kerja sama, kita bisa dinegosiasikan. Anda mengancam saya? Benar-benar bisa. Setelah musim panas, saya akan mencetak kontrak baru sekarang. Tidak perlu, saya punya di sini. Saya baru saja pergi untuk mencetak kontraknya. Tuan Lin, tolong. Silahkan duduk. Dan akhirnya perjanjian kontrak kerjasama pun selesai ditandatangani. Lantas mereka pun beranjak pergi. Sementara pria ini sangat marah, karena rencana telah dihancurkan oleh Qin Xiao. Sementara saat Nona Xia lewat di depannya, dia mencoba menggoda Qin Xiao, nampaknya dia sangat menyukainya. Sementara Nona Lin yang melihat hal itu terlihat cemburu, bahkan saat ini, dia juga sudah mulai menyukai Qin Xiao. Dan saat para orang-orang telah pergi, dia lantas hampiri Nona Lin. Anda mengenal, Anda kenal dia? Tidak tahu. Kenapa dia begitu dekat denganmu? Mungkin dia berkulit tebal. Kamu harus mengurangi kontak dengannya. Kamu tidak bisa menangani Vixen seperti dia. Jangan salah paham, aku selalu punya perbedaan yang jelas, antara dendam dan dendam. Kamu banyak membantuku hari ini, aku hanya memberimu sedikit nasihat. Apa yang sedang kamu lakukan? Oke, aku akan pergi ke sana sekarang. Apa yang salah? Guru Xiaoxi bilang, ada sesuatu yang terjadi di sekolah. Biarkan aku pergi ke sana. Tuan, hadiah Lin dan Tuan Huang telah tiba. Apakah kamu ingin mengumumkannya terlebih dahulu? Mari kita sibuk dengan pekerjaan dulu. Biarkan aku pergi. Lalu aku akan mengirimkanmu lokasinya. Aku akan pergi ke sana setelah aku selesai. Bisakah keajaiban benar-benar terjadi? Di tempat lain, pria ini bernama Tuan Zhang Zhao. Dia adalah dalang dalam penculikan Xia Yubing, dan sepupu Lin ini adalah anak buahnya. Hari itu betapa marahnya dia padanya, karena semua rencananya gagal, dan semua itu karena ulah Qin Xiao. Tuan Zhao, kita masih punya kesempatan. Malam ini, Komandan Departemen Perang Huang He yang menderita. Lin Yixue pasti akan menemukan cara untuk masuk dan bekerja sama dengannya. Kali ini saya tidak hanya membungkamnya, dan kita harus menggunakan Sungai Kuning untuk menyingkirkannya. Kedua saudara perempuan itu menyebalkan, berdasarkan kesetiaan mereka. Beri makan Tuan Raja. Bantu aku menyelidiki Qin Xiao. Segera tangani dia, jika perlu cepatlah. Sementara di tempat lain, Qin Xiao hari itu datang ke sekolah anaknya, karena ada sedikit masalah. Hei, ternyata kamu adalah ayahnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan putriku? Aku mendengarmu adalah seorang pengawal. Tidak heran saya mengajar binatang kecil seperti itu. Putri Anda Lin Xiaoqi memukuli teman sekelasnya. Bawa dia pergi secepatnya, sekolah kami tidak berani merekrut sampah sekecil itu. Anda memukul seseorang? Tidak. Tidak. Dari mana datangnya luka di wajah Zhang Haxuan? Kamulah yang memukul Pan Jinyu. Lihat dirimu, kamu berbohong di usia muda, kamu juga rawan melakukan kekerasan, kamu akan menjadi bencana ketika kamu besar nanti. Kamu tidak percaya? Apa yang dikatakan putriku? Kamu tidak meragukan apa ini pria bilang. Ayah Zhang Haxuan adalah orang yang kembali dari luar negeri. Bo adalah orang asing Tionghoa, masih menjabat sebagai eksekutif senior di konsorsium Ling Xiao. Lingkungan yang baik dapat mengajari anak-anak menjadi baik. Lihatlah dirimu lagi, apa yang dia kenakan adalah anjing yang mirip manusia. Anda tidak bisa lepas dari rendahnya garis keturunan Anda. Jadi standar Anda untuk menilai benar dan salah adalah polisi lalu lintas. Jika tidak,
Anak-anak dari keluarga kaya cenderung tidak melakukan kejahatan. Ada banyak warga sipil miskin dan gila seperti Anda. Direktur Li, apa yang terjadi? Oh, Tuan Zhang, bukankah ini anakmu yang ditindas? Aku akan memecat gadis sialan ini. Ini orang tuanya. Orang tuanya segera mengatur agar kepalanya dikuburkan. Aku sangat marah sekarang. Jangan menyebarkan rumor denganku. Minta maaf pada anakku segera. Lalu keluar dari sekolah dasar ini. Katakan sejujurnya kepada ayah, kamu benar-benar memukul anak itu. Tidak peduli, apa memukul siapapun itu salah. Ah, Jianming meminta maaf. Dia mengakui semuanya. Siapa yang mengajarimu ini? Anak kecil itu pun terlihat sangat sombong, hingga dia begitu berani bicara kasar pada Qinxia. Namun lihatlah ayahnya, bukan menegur anaknya agar mau bersikap sopan, malah justru membela sikap anaknya itu, dengan memaki-maki Qinxiao. Dan dia menyuruh guru itu untuk segera keluarkan anak Qinxiao dari sekolah. Lalu setelah mendengar kata-katanya itu yang cukup menghina, langsung saja dia menggampar pipinya. Lalu karena mereka terlalu merendahkannya, akhirnya mereka pergi dan tidak masalah anaknya jika tidak sekolah di sana lagi. Namun saat akan pergi, pria itu kembali mencoba menghalangi, menyuruh mereka berdua untuk berlutut dan meminta maaf pada anaknya. Tanpa diduga anak Qinxiao, yang jengkel akan tingkah bocah laki-laki itu langsung menamparnya, namun hal itu justru membuat ayahnya itu semakin marah, lalu mencoba memukulnya, tapi hal itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Qinxiao pun langsung marah dan langsung menendang pria sombong itu. Kali ini Qin benar-benar marah akan tingkah pria sombong ini dan ingin menghajarnya, namun anaknya mendamaikannya. Bajingan, kamu berani memukulku. Apa kamu tidak tahu siapa aku? Lihat saja dan izinkan saya memberitahu Anda, keluarga ini penuh dengan orang-orang biadab. Siapa yang Anda sebut barbar? Hahaha. Tuan Li. Haha Tuan Li. Tuan Yan, apa yang kamu lakukan? Apa yang akan datang? Kamu tidak tahu sekolah ini, saya tidak tahu kapan, di sini datang seorang bajingan yang punya ibu dan tidak ada yang mengajarinya. Melukai anakku, ngomong-ngomong, lebih parah lagi. Apa-apa denganmu? Xiaoqi datang ke sini. Aku ibu dari anak ini. Siapa bajingan yang baru saja kamu sebutkan? Qiu Yu akan segera mendapatkan sekolah bangsawan Peihan, apa saja jumlah baik-baik saja. Kalian semua dipecat, kemasi barang-barang kalian dan keluar. Pecat saya karena status saya? Tahukah Anda berapa banyak perusahaan yang bersaing untuk saya? Tunggu saja saya, bagaimana dengan konsorsium pemasaran? Saya akan menemukan seseorang yang akan mengalahkan Anda sampai mati. Aku tidak bisa menangkap anakku meskipun aku pergi ke luar negeri. Kenapa kamu belum pergi dulu? Tunggu sampai dia menelepon seseorang untuk mengucapkan terima kasih kepadaku. Hei kakak harimau, ya, mereka bilang naga hitam itu bukan apa-apa. Ayo cepat. Ah tunggu saja dan temukan kematian. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, nama keluargaku bukan Zhang. Oke aku akan menunggu. Ya, kakak harimau ada di sini. Tunggu saja untuk mati. Kakak harimau. Wow, keren sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan tanya ibu. Kemarin saya mengambil langkah berat. Ratusan orang semuanya dipukuli hingga jatuh ke tanah. Luka kami ringan, hanya marah sekali dimanapun mereka berada. Mereka adalah keluarga. Kita adalah cinta sejati. Kerabat, sahabat, saudara-saudaraku. Hari ini Raja Surga ada di sini. Kamu punya untuk membantu kakakmu menyelesaikan keluhanmu. Hahaha. Dan betapa terkejutnya kakak harimau melihat orang di depannya, tanpa diduga dia mengenalnya sebelumnya. Ya Tuhan, Tuan Xiao berjanggut.
Tuan Xiao.